Oke, selamat pagi. Kita masuk ke kasus kedua untuk kepaniteraan umum mata kuliah pelayanan gizi klinik dietetik. Hari ini kita dihadapkan oleh pasien dengan kasus penyakit infeksi. Di hadapan kita ada Nyonya T, 37 tahun. Beliau masuk rumah sakit tanggal 28 Desember. Ahli gizi mengkaji kasusnya tanggal 29 Desember. Nyonya T dirawat di rumah sakit dengan diagnosis medis B20 stadium ketiga. B20 itu adalah kode untuk kondisi HIV. Nah, Nyonya T ini keluhan utamanya adalah dia mual muntah selama beberapa hari dan dia merasakan adanya demam. 4 hari sebelum masuk rumah sakit, Nyonya T ini merasa lemas, mual, muntah setiap kali dia makan. Nah, karena dia muntah setiap kali dia makan, isi muntahannya itu apa yang dia makan itu tadi. Artinya apa? Artinya belum sempat ada proses pencernaan di situ karena baru masuk keluar lagi, Nyonya T juga ditemukan mengaku ada batuk, ada dahaknya juga dan warnanya putih. Nyonya T merasa demam tetapi dia tidak ada nyeri telan. Ketika menelan makanan dia mengaku tidak ada gangguan nyeri telan. Nah, hari dia masuk rumah sakit pada tanggal 28 Desember, ternyata keluhannya tadi masih ada. 4 hari sampai tanggal 28 itu masih ada. Karena sangat lemas, akhirnya pasien dibawa ke Poli Edelweiss untuk mendapatkan terapi ARV. Ketika di Poli, dia pingsan, kemudian dibawa ke UGD, kemudian masuk ke rawat inap. Nah, di sini ketika ditanyakan bagaimana penyakit terdahulunya, pasien menyangkalnya, artinya tidak memberikan jawaban dengan baik. Ketika ditanya untuk riwayat di keluarga, itu juga kembali menyangkal. Nah, ini nanti ketika kalian bertemu dengan pasien B20, itu karena ada stigma yang kurang baik di masyarakat, mereka sering ditemukan kurang bisa bekerja sama dengan kita. Jadi ketika menggali data, perlu lebih berhati-hati, kita kasih cara-cara yang baik di dalam menggali data kepada pasien B20 pada khususnya. Riwayat pribadi pasien ini ketika ditanya, dia menikah, tetapi suaminya sudah meninggal 1 tahun yang lalu, juga karena B20 dengan pneumonia. Kemudian ditanya soal riwayat gizinya, di sini dia ada mual muntah, terus ketika dicek kesehatan mulutnya ada kandidiasis, ya, ada infeksi di rongga mulutnya. Berikutnya ketika ditanya perubahan berat badan, dia mengaku selama 1 bulan terakhir sudah ada penurunan sekitar 8 kg. Jadi berat badannya sudah turun 8 kg di dalam 1 bulan terakhir. Nah, dia mengaku makannya 3 kali di dalam 1 hari dengan makanan pokoknya nasi, ikan telur, tempe, tahu, sayurnya, dan buahnya seperti yang tercantum. Antropometrinya, berat badan pada saat pengukuran, pada saat pengambilan data tanggal 29 Desember, itu ditemui bahwa datanya adalah berat badannya 33 kg dengan tinggi lututnya 46,5, nilainya 20. Nah, ini kenapa diukur tinggi lutut? Karena pasiennya sangat lemas ya. Bahkan pasien dilaporkan pingsan ketika di poli itu dia pingsan. Di pengukurannya pakai tinggi lutut. Nah, ingat, tadi pasien mengaku mengalami penurunan berat badan 8 kg dalam 1 bulan terakhir.
Ini berat badan yang aktual hari ini. Nah, pemeriksaan biokimia pada saat pasien masuk di rumah sakit pada tanggal 28 Desember ditemui detail pemeriksaan biokimianya seperti tercantum di layar. HB, HT, CD4. CD4 ini sebagai indikator dia ada HIV dan silahkan kalian bisa cermati nilainya tuh 2, ini bukan tipe, tetapi normalnya 450 sampai 1500 hanya 2. Jadi dari sinilah diagnosis dia masuk ke stadium ketiga. HIV stadium ketiga sudah 2. Albuminnya sekian, bun dan kreatininya sekian. Ketika di awal kasus belum ada pembaruan data karena memang belum diambil kembali data biokimianya. Pemeriksaan penunjang di ekokardiografi juga, heartbeat-nya 115, terus jantung dan parunya masih dalam batas yang normal. Untuk pemeriksaan fisik, kompos mentis, tapi memang lemas dengan tensinya 100/70 mmHg, respirasi dan nadinya 20 dan 96. Ini suhunya kita lihat febris ya, panas ya, 38,7 derajat Celcius ya. Dengan asumsi normalnya 37. Ya, saya kasih bold ini bahkan dia febris. Terus ketika di recall ya, tanggal 28 Desember masuk rumah sakit, terus mendapatkan dietnya masih umum ya karena ahli gizi belum datang, mendapatkan bubur biasa. Nah, bubur biasa di rumah sakit standar dietnya di sana adalah 1659 kilokalori. Yang dia asup hanya 980 kilokalori. Dia tidak mendapatkan enteral, dia tidak mendapatkan parenteral atau infus per kalori. Nah, silahkan nanti dicek asupannya, persen asupannya dengan diet di bubur biasa itu berapa persen, ya? Kebutuhan energi, kecukupan energi, protein, lemak, karbohidrat dari standar diet yang diberikan bubur biasa. Berikutnya, terapi medis dia mendapatkan infus ya, NaCl. Terus ini kalau yang ini adalah infus parenteral ya, parenteral yang mengandung energi. Kalau ini NaCl tidak mengandung energi. Dia mendapatkan ceftazidin, ranitidin, sampai dia mendapatkan transfusi albumin. Jadi albuminnya sangat rendah. Silakan nanti dibaca, dicari interaksi dengan zat gizinya apa. Ini saya belum tuliskan. Nanti disusun diagnosis gizinya dari intake, clinical, behavior. Mana yang kira-kira cocok dengan kondisi pasien nyate. Intervensi nanti akan ada 2, mulai dari planning sampai ke implementasi. Maaf, ini kembali terbalik. Rencana edukasi dan konseling gizi. Terus berikutnya ada kolaborasi tenaga medis. Berikutnya nomor 7-nya, sini baru ada rencana untuk monet. Nah, di sini planningnya dietnya apa? Tujuan dietnya apa? Bagaimana syarat dan prinsip diet menurut kalian? Bagaimana kebutuhan energi dan zat gizinya untuk pasien ini? Dengan kondisi seperti itu, bagaimana terapi diet yang ingin kalian berikan? Untuk makanannya apa? Cara pemberiannya per oral atau enteral mungkin? Atau parenteral misalnya? Dan ada edukasi dan konsultasi gizi, kalian mau ngasih apa sih untuk pasien ini? Bagaimana kolaborasi tenaga medis dan rencana untuk modelnya? Nah, implementasinya karena hari pertama masuk rumah sakit belum sempat ketemu ahli gizi dan pihak rumah sakit memberikan diet
bubur biasa, konsistensinya lunak, pemberiannya beroral, dengan standar diet di rumah sakit itu 1659, kalian bandingkan dengan kebutuhan gizinya dia sendiri itu bagaimana? Apakah tercukupi dengan diet bubur biasa di rumah sakit ini tadi? Berapa persen kecukupannya? Misalnya tadi saya kembali lagi, kebutuhan gizinya ternyata misal 2000. Nah, ternyata diberikannya hanya 1600, maka berapa di sini? Misalnya 60. Nah, lalu silakan kalian cermati. Ingat, ketika penulisan perhitungan kebutuhan energi dan zat gizi, ada hal-hal yang perlu kalian cermati lebih lanjut. Tidak hanya soal berat badan, tidak hanya soal faktor stres dan faktor aktivitas fisik dan TEE-nya, tetapi ada faktor suhu. Dia febris 38,7, artinya lebih dari 1,7 derajat Celcius lebih tinggi dibandingkan suhu aksial yang normal. Silakan dengan peningkatan suhu ini, suhu tubuhnya meningkat, bagaimana pengaruhnya terhadap kebutuhan zat gizi dan energi untuk pasien ini. Silakan nanti kalian bisa tuliskan di sini. Nah, bagaimana pembahasan diet rumah sakitnya? Apakah sudah tepat, kurang, atau apa? Kemudian, rekomendasi dietnya. Rekomendasi dietnya, bagaimana standar diet yang bagaimana jenis dietmu yang kamu susun, bentuk makanannya bagaimana, cara pemberiannya bagaimana. Nah, kalau di kasus sebelumnya saya sudah memberikan soal makanan lunak, bubur juga termasuk makanan lunak ya di sini, sama-sama konsistensi makanan lunak, standarnya relatif sama. Kemudian saya memberikan alternatif kedua, yaitu adalah pemberian makanan enteral. Ya, pemberian makanan enteral itu kalau di rumah sakit 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali pemberian dengan masing-masing pemberian itu sebanyak 200 cc. Ini kalau enteral. Artinya kalau kalian mau memberikan bentuk makanannya adalah cair. Jenis dietnya enteral, misal rendah garam, rendah kolesterol, misal konsistensinya cair, cara pemberiannya bisa beroral atau bagaimana. Kalau dia tidak ada masalah dengan menelan ya bisa lewat beroral, tetapi kalau kalau dia ada gangguan menelan misalnya seperti itu, ya tentu bisa diberikan dengan NGT misalnya seperti itu. Itu kalau mau cair, standar dietnya seperti ini. Tapi kalau mau bentuknya adalah makanan lunak, sama seperti ketika dia dirawat di UGD, ya, di poli di UGD atau poli, itu ya silakan kalian bisa tuliskan standar dietnya bukan untuk enteral ini. Ini hanya sebagai contoh saja. Bagaimana rekomendasi diet kalian dengan standar diet yang ada di rumah sakit kami dengan enteral ya. Ternyata enteral ini 200 dikali 6 berarti kan 1200 cc. Tinggal ini berapa kalori, misalnya kebutuhan gizinya dia berapa kalori. Kalau ternyata kebutuhannya dia ini misalnya total misalnya 1200 cc dengan kalori 1200 kcal. Asumsinya sekian. Tetapi kalau ternyata kebutuhannya 1800 kcal, ya tentu bisa disesuaikan. Bukan lagi dengan 1200 dikali 6, tetapi misal digantikan jadi 250 dikali 6. Ini ketemunya berapa? 250 kali 4 tambah 1500. Maka bisa ditambah lagi. Bukan 250. Misalnya ini dikalikan pemberiannya 7 kali atau 8 kali atau ini tetap 6 kali, tetapi ini jadi misal jadi 300
300 kali 6, 1.800. Nah, misalnya kayak gini. Nah, jadi standar diet di rumah sakit ini perlu kalian rekomendasikan ulang bahwa pemberiannya bukan 200 tapi 300 karena pembeliannya 6 kali ketemunya 1.800 karena kebutuhannya 1.800 misal. Nanti bagaimana pemesanan dietnya? Misalnya makanan lunak atau bubur, makanan bentuknya lunak, pemberiannya ke oral, atau jenis dietnya sonde rendah kolesterol misal, bentuknya adalah makanan cair, pemberiannya per oral, misalkan tuliskan di sini. Berikutnya rekomendasi diet kalian ini ketika di total tadi misalnya ya, misal ini di total tadi 1.800, di sini 300 misal. Terus bagaimana kebutuhan gizi pasien? Ternyata kebutuhan gizinya 1.850 misal. Tetapi pemberian rekomendasi diet kalian 1.800. Maka pemenuhannya berapa sih? Silahkan nanti kalian dikaji sendiri. Nah, saya kembali melampirkan dokumen untuk monet pasien ini. Ini kakaknya dari pasien tersebut. Ya, saya turunkan. Sebentar. Tanggal 29 ketika pengkajian data pertama kali saya mendapatkan datanya berat badannya 33 kg. Biokimianya sekian, fisik klinisnya dia masih mual muntah, tekanan darahnya sekian. Nah, fisik klinisnya sekian, asupan makanannya ketika pertama kali dia menggunakan bubur biasa ya, ternyata kebutuhan gizi, asupan gizinya hanya 980. Nanti dibandingkan dengan bubur biasa tadi berapa? 1.600 sekian kilokalori. Itu berapa pemenuhan kebutuhan kalian hitung? Berikutnya, dia mendapatkan terapi obat ini, diagnosisnya apa, kalian bisa susun, dan evaluasinya bagaimana dengan kondisi seperti ini. Nah, ini dapat informasi, dapat bocoran ya. Dapat bocoran bahwa ketika ahli gizi datang, itu ahli gizi mengganti saat itu ya, mengganti dietnya dari bentuk bubur biasa makanan lunak menjadi makanan cair. Ya, menjadi makanan cair. Sonde. Kenapa? Ya, bisa jadi karena mual muntahnya masih ada, terus nafsu makannya turun, misal seperti kalau dengan sonde kan tinggal minum. Ketika hari kedua tanggal 30 Desember sudah pemberian makanannya sonde, ternyata asupannya bisa naik sedikit ya, 1.000 kalori. Sama dengan di atas, terapi obatnya masih sama. Diagnosisnya maaf, ini diagnosisnya kalau mau berubah ya boleh, mau sama juga silakan kalian kaji. Apakah masih bisa ditetapkan untuk kondisi pasien pada tanggal 30 Desember. Pemberian makanan sonde pada tanggal 31 Desember tetap dilanjutkan. Berat badannya masih sama 33. Kenapa dicek lagi? Karena pasien dalam 1 bulan turun 8 kg. Dia punya riwayat turun 8 kg. Nah, maka untuk kondisi pasien seperti ini kita cek ulang secara rutin 2 hari sekali. Bisa jadi dia ada perubahan lagi dalam waktu yang cepat. Nah, di hari kedua pengamatan, asupan makan pasien ini sudah nambah lagi 1.500 kalori karena dietnya sudah diganti menjadi bubur saring dan ditambah ekstra putih telur.
Ya, buburnya sudah ditambah makanannya sudah diganti dari sonde tadi, makanan cair, masuk lagi ke makanan saring dengan tambahan ekstra putih telur. Nah, silakan nanti kalian bisa follow up. Ini kan di sini dievaluasi lagi. Ternyata nafsu makannya sudah membaik. Ternyata, tindak lanjutnya misalnya, kalau makanan sudah bisa diasup dengan baik, kalau nafsu makannya sudah baik, kalau keluhan mual muntahnya sudah baik, maka bisa diganti menjadi bubur saring, misalnya seperti itu rencana tindak lanjutnya. Nah, di sini tertulis mual muntahnya masih positif di tanggal 29. Tetapi kemudian tanggal 30 sudah tidak ada mual muntah, tanggal 31 sudah tidak ada mual muntah. Artinya sudah bisa makan dengan normal, nggak usah dikasih makanan cair lagi. Gitu. Jadi makanan itu ini diganti dia, bubur saring. Gitu. Silakan nanti kalian bisa kaji secara berkelompok, kalian susun asuhan gizinya, serta kalian laporkan. Itu semoga bisa membantu. Nanti bisa dikonsultasikan kepada saya ataupun Ibu Dora jika ada hal-hal yang memang perlu dikonfirmasi dan ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar, selamat berkembang. Selamat pagi.